Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 20 Mei 2023. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu memimpin dan mengasihi kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa yang terkasih menuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu lewat bacaan dan renungan kami ini. Pimpin kami ya Bapa di surga. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami layak membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan yang akan kita baca pada saat ini yaitu Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 16 sampai 24. Lembaga Alkitab memberi judul Duka Cita Mendahului Kemenangan. Tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan kita yaitu hidup benar sekalipun menderita. Tumanan mengkaola moi anna mapari. Apa yang Anda rasakan jika
Orang yang Anda sangat kasihi memberi pesan kepada Anda bahwa sebentar lagi dirinya akan mengalami penderitaan dan siksaan, bahkan kematian. Kepada murid-murid Yesus memberi pesan bahwa tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja kamu akan melihat aku. Pernyataan itu membuat murid-muridnya kebingungan. Apa maksud dari perkataan Yesus, tinggal sesaat lagi? Kemudian Yesus menjelaskan bahwa suatu saat mereka akan menderita karena kematiannya, tetapi dunia di sekitar mereka akan bersuka cita. Musuh-musuh akan bersuka cita karena mereka berhasil menyalibkan dirinya. Walaupun demikian, kesedihan yang dirasakan oleh murid-murid tidak akan berlangsung lama, kan akan berganti menjadi sukacita. Yesus menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh murid-muridnya ibarat seorang perempuan yang sedang melahirkan, mengalami penderitaan yang sangat berat. Tapi setelah itu ia akan bersuka cita karena seorang manusia telah dilahirkan ke bumi melalui dirinya. Ibu si bayi akan mengalami kesakitan, tetapi ketika bayinya sudah lahir, ia akan bergembira. Yesus menegaskan bahwa penderitaan dan duka cita yang akan dialami akan diubah menjadi sukacita oleh Roh Kudus, karena upah dari duka cita mereka adalah sukacita. Beriman kepada Yesus membutuhkan sikap tentang bagaimana bertahan hidup dalam penderitaan karena kebenaran. Penderitaan yang dimaksud Yesus bukan karena dampak dari sebuah kejahatan, tetapi karena begitu beratnya perjuangan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, janganlah mengingkari iman kita kepada Kristus. Tetap bertahan mempercayainya, karena pada akhirnya kita akan merasakan sukacita dan damai sejahtera bersamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan saatnya sebelum kita berpisah, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang selalu memimpin kami. Kami sudah merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingat bahwa Engkau berada senantiasa dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, secara khusus jemaat-Mu, jemaat Gereja Toraja Bogor. Pimpin kami senantiasa Tuhan dalam segala keberadaan kami. Lindungi kami Tuhan akan kesehatan kami, akan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan selalu menyayangi dan mengasihi kami dan memeliharakan kehidupan kami. Kami juga berdoa akan anak-anak kami Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan. Berkati mereka senantiasa Tuhan. Peliharakan mereka Tuhan. Berikan ketabahan dan kesabaran untuk menempuh pendidikan. Dan pada saatnya nanti mereka bisa selesai dari pendidikan dan bisa memperoleh hasil dan boleh bekerja oleh karena perlindungan dan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa akan bangsa dan negara kami senantiasa. Pimpinlah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami selalu dalam lindungan kasih dan penyertaan-Mu, sehingga bangsa dan negara ini aman, sejahtera, dan semua pemimpinnya Tuhan, Engkau berkati pula, mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai RT RW. Pimpinlah senantiasa Tuhan, sehingga mereka menjalankan kepemimpinannya dengan takut akan Engkau. Ya Bapa di surga, terlalu banyak yang kami pohonkan kepadamu Tuhan, tapi kami mengucap syukur dan percaya Engkau selalu menjawab doa kami satu demi satu seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami.
Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, kami selalu menyembah dan memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas semua. Tuhan memberkati. Amin.